Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ta'wali dan puji syukur sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Kita di pagi yang berbahagia ini, ya, di subuh yang berbahagia ini kita bisa kembali melaksanakan ibadah, mengawali aktivitas kita di pagi-pagi atau di subuh dengan melaksanakan salat subuh secara berjamaah di rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian selawat beserta salam kepada Rasulullah wa Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in dan para alim ulama. Tungku-tungku, bapak-bapak, saudara-saudara, umi-umi, hadirin dan hadirat sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari ke depan kita akan memasuki atau akan kedatangan tamu istimewa, tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi ini ya? 4 hari lagi. Ya, sudah sangat dekat ya. Tapi hari Sabtu ya, insyaallah Sabtu ya. Insyaallah hari Sabtu, jika Allah mengizinkan dan Allah memberi kita umur panjang, sehat walafiat ya. Yang kita selalu berdoa agar bisa bertemu. Allahumma ballighna Ramadan ya. Wa barik lana fi Sya'ban, fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Agar Allah menyampaikan umur kita ke bulan suci Ramadan. Karena kalau Allah tidak berkehendak, belum tentu yang walaupun kita sudah di pinggir bulan suci Ramadan itu bisa sampai. Belum tentu. Bisa saja di sore hari menjelang maghrib Allah panggil, itu batas terakhir kita tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ada yang dipanggil setelah terbenam matahari, dia hanya mengawali, mendapatkan awal dan belum tempat berpuasa. Ya, karena itu kita senantiasa berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan tamu agung, tamu istimewa tersebut, dan kita bisa memaksimalkan ibadah kita di dalam bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang dirindukan oleh para nabi, oleh para rasul, ya, oleh Nabi Muhammad secara khusus, kemudian juga para salafus saleh, ulama-ulama, ya, mereka sebetulnya sudah menanti berdoa 6 bulan sebelum tibanya bulan suci Ramadan. Mereka sudah berdoa agar bisa jumpa lagi. Ya, kira-kira 5 bulan setelah berakhir bulan suci Ramadan yang lalu, mereka sudah mohon selalu, ya Allah, sampaikan umur kami bisa berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Itu kenapa? Karena keistimewaan dan keutamaan bulan suci Ramadan ini nggak bisa digambarkan, nggak diketahui oleh semua orang, ya, tidak bisa dijangkau oleh semua orang. Oleh karena itu banyak orang yang abai tentang terhadap kedatangan bulan suci Ramadan tersebut. Sebenarnya kalau kita lihat-lihat, kalau kita renung-renung, untuk apa kira-kira Allah menurunkan bulan suci Ramadan? Apa manfaatnya bagi Allah? Kira-kira lagi enggak? Kalau hamba-hamba ini tidak taat kepada Allah satupun, ya, semuanya kafir, semuanya ingkar, kira-kira apa yang kurang bagi Allah? Jika penduduk bumi, negeri-negeri semuanya kufur kepada Allah, nggak ada yang beriman satupun, nggak ada yang menyembahnya,
Kira-kira apa yang kurang bagi Allah? Pernah kurang banyak? Apa hobi? Menyupi memandum penduduk-penduduk hamba-hambanya, mandum beriman, beribadah, ya taat. Kira-kira apa yang lebih bagi Allah? Hanya lebih itu. Kafirnya, ingkarnya kita sebagai hamba itu enggak menambah pada kerajaan, enggak mengurangi pada kerajaan Allah sedikit pun. Kalaupun ingkar semuanya, kufur semuanya juga tidak akan menambah apapun bagi kerajaan Allah. Melihat Allah. Persoalannya Allah kirimkan ini semuanya adalah untuk hamba. Ini yang kita perlu pahami itu. Jadi Allah beri waktu turunkan bulan suci Ramadan untuk kita beribadah, itu untuk hamba. Karena Allah menginginkan kita ini bahagia, menginginkan kita ini selamat, menginginkan kita kehidupan yang sempurna, yang baik di akhirat kelak. Ini yang kadang kita tidak pahami. Jadi terkadang ini menjadi beban, seolah-olah ini menjadi beban, seolah-olah ini menjadi sesuatu yang menyusahkan, yang memberatkan, ya. Padahal semua ini adalah untuk kebaikan hamba, untuk kebaikan hambanya, untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan orang-orang beriman secara khusus. Jadi oleh karena itu kita harus memanfaatkan, ya, bulan suci Ramadan ini dengan sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah. Karena Allah mempertanyakan dalam Al-Quran, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah saatnya, kira-kira belumkah saatnya orang-orang beriman itu merasa khusyuk, hati mereka khusyuk, ya, apa belum saatnya? Khusyuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kapan saatnya? Kira-kira kalau kita sekarang ini belum khusyuk, ya, belum merenungkan, belum memikirkan, belum sungguh-sungguh, kira-kira kapan lagi saatnya? Ini Allah pertanyakan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba saatnya atau belumkah saatnya orang-orang beriman, hati orang-orang beriman itu khusyuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan suci Ramadan demi bulan suci Ramadan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, untuk kita merenungkan, untuk kita melaksanakan ibadah secara serius dengan penuh kekhusyuan, ketekunan, ya, dengan penuh tadabbur. Ini jemaah yang mulia. Mungkin itu inti yang paling penting dari kita mempelajari tentang amal-amal. Kalau amal-amal memang saya sudah tahu, kita semuanya sudah paham dengan amal-amal apa yang perlu kita lakukan dalam bulan suci Ramadan. Tapi untuk meningkatkan gairah semangat kita, ya, kekhusyuan kita, kesungguhan kita dengan penuh keimanan, ya, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang bermasalah di setiap jiwa kita. Jadi jemaah yang mulia, mari kita terus mempersiapkan diri untuk untuk kita bisa bersungguh-sungguh di dalam bulan suci Ramadan ini, karena kehadiran bulan suci Ramadan ini bukan untuk Allah. Allah lipat-lipat gandakan pahala, ya, diturunkan lagi malam Lailatul Qadar di dalamnya. Itu semua untuk hambanya, semua untuk kita. Tidak ada kembali kebaikan kepada Allah. Semua kembali kepada kita untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dibalas.
dengan yang lebih banyak, yang lebih hebat dari apa yang mereka lakukan, dari apa yang hamba-hambanya lakukan. Jadi jemaah yang mulia, dari seluruh rangkaian ibadah yang dilakukan oleh hamba di dalam bulan suci Ramadan, itu paling utama sebetulnya kalau kemudian berkumpulnya pada sebuah aktivitas yang namanya i'tikaf. Ini yang paling penting dan kadang-kadang kita lupakan. Ya. Saya tidak tahu apakah di tempat yang kita laksanakan ibadah ini bisa i'tikaf atau tidak. Ini kembali harus kita tanyakan kepada guru dan ulama-ulama. Karena sebetulnya dalam literatur fikih, i'tikaf itu bisa dilakukan di masjid-masjid di mana dilaksanakan salat berjamaah sehari semalam 5 waktu. Ini kalau kita lihat literatur Arab. Cuman karena kita tidak menamakan ini masjid, ya orang mungkin ragu-ragu untuk kita melakukan i'tikaf di sini. Tapi di dalam istilah tempat salat kalau di Arab itu hampir semuanya dinamakan masjid walaupun dia kecil. Mereka nggak punya menasah di sana. Menasah. Jadi mandum tempat sujud rumah Allah itu dinamakan masjid yang dilakukan salat berjamaah setiap waktu. Nanti ada masjid yang boleh dilaksanakan Jumat, ya. Lebih tinggi lagi dari itu. Tapi yang sudah dilaksanakan ibadah salat berjamaah sehari semalam 5 waktu, orang-orang Arab itu memberi namanya masjid. Nanti ada musalla, mungkin jamaahnya tidak hidup terus menerus seperti itu. Jadi orang kapan mau salat, ya mungkin dinamakan sebagai musalla. Jadi jamaah yang mulia, ada aktivitas namanya i'tikaf. Ini i'tikaf ini bukan syariat kita. Bukan syariat Nabi Muhammad saja. Syariat i'tikaf itu sudah didahului oleh nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Ibrahim disebutkan wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin wal 'akifin wa ruk'as sujud. Ya, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan, membersihkan rumahku, rumahku Baitullah, Masjidil Haram, untuk orang-orang yang tawaf, apalagi untuk orang-orang yang i'tikaf dan orang-orang yang salat. 3 hal disebutkan. Fungsi utama dari rumah Allah itu. Tawaf, ya, itu khusus Baitullah, ya. Kemudian i'tikaf kepada seluruh rumah Allah, masjid-masjid yang ada di dunia ini. Kemudian salat, ya. 3 fungsi utama ini yang paling agung untuk Baitullah dan 2 untuk seluruh rumah-rumah Allah yang lain. Jadi i'tikaf ini bukan syariat Nabi Muhammad saja. I'tikaf itu syariat Allah yang sudah diturunkan, bukan syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja, tapi syariat Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Jadi jemaah yang mulia, apa itu i'tikaf? Kalau secara bahasa itu berdiri, al-iqamah atau menetap pada sesuatu, melaziminya, ya, melazimi sesuatu, berada di tempat itu. Kalau secara syara artinya al-lubsu fil masjid biniyatin makhsusah. Kita berada di masjid, ya, menetap di masjid dengan niat khusus. Apa niat khusus? Niat i'tikaf. Ya. Niat i'tikaf.
Bahkan para ulama kalau mau menjadikan i'tikaf itu sebagai sebuah kewajiban agar pahalanya lebih besar, ya, itu dijadikan i'tikaf itu sebagai sebuah sumpah atau nazar. Supaya apa? Pahalanya dilipat gandakan dari 1 menjadi 70, ya, sebagaimana kita dengar dari riwayat-riwayat, ya. Beda antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib itu menjadi 70, ya. Apa niatnya? Misalnya walillah atau lillahi alayya an a'takifa fil masjid ma dumtu fi. Demi Allah saya i'tikaf di masjid ini, ya, selama aku berada di dalamnya. Yang niat ini. Jadi demi Allah, ia wajibkan atas dirinya untuk i'tikaf. Demi Allah lo i'tikaf di masjidnya selama lunah ini. Ya, selama dia berada di situ, ya dia sudah menunaikan i'tikaf, niatnya atau sumpahnya. Kalau niat yang biasa, nawaitul i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Ya, saya beriktikaf di masjid ini atau di tempat ini karena Allah Ta'ala. Itu pahalanya pahala sunnah, pahala 1 saja kalau mungkin dibedakan. Tapi kalau diwajibkan tadi seperti niat lillahi alayya an taqifa fil masjid ma dumtu fih, demi Allah dia bersumpah, ya, bersumpah kepada Allah untuk beriktikaf, maka bagi dia wajib untuk iktikaf itu. Tapi wajibnya itu melekat karena diikat dengan selama saya ada di sini. Jadi setiap kali dia niat seperti itu dan dia sudah berada di masjid waktu itu, sudah dapat pahala iktikaf yang berlipat-lipat. Jadi jemaah yang mulia, kenapa kita perlu beriktikaf? Karena jiwa ini sering membangkang, ya. Lagi menyu binatang kliut, ya, juah. Maka sekali-sekali kita perlu menenangkan jiwa ini, perlu menundukkan jiwa yang juah yang kliut. Bahasa Arab disebutkan dengan kafatun nafs, kafah. Jadi menyu binatang dah hanya kejuang, kliut ini. Perlu kita menundukkan, ya, kita mengendalikan. Maka sekali-sekali untuk mengendalikan jiwa yang juah, juah bahasa Indonesia liar kliut juah. Kanya menyenap kebuam itu kan juah kan jikung ipok reyong buas binatang buas. Ya, binatang kan binatang buas, tidak buas dia. Kita tidak buas orangnya, kan manusia. Kan hanya buas manusia. Tapi si gaga juah benar. Kalau buas ya sudah dari sifat memang dari aslinya sudah begitu. Dia lagi kebuang umpamanya, lungo, juah. Itu dia jiwa. Karena dia meronta-ronta. Sehingga perlu dikendalikan jamaah yang mulia. Perlu cara mengendalikannya, itulah kita dianjurkan untuk i'tikaf. Supaya bisa merenungkan, ya, bisa mengendalikan, bisa fokus untuk ibadah, bisa konsentrasi, ya, dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala, bisa melunakkan hati, ya. Kemudian bisa mengupayakan untuk senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala
dalam i'tikaf tersebut. Jadi serta menghindari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Karena kita berada di rumah Allah. Jadi segala syahwat-syahwat duniawi ditinggalkan, ditanggalkan waktu kita berada sedang i'tikaf. Dia nggak bicarakan orang lain. Jangan kalau i'tikaf, tapi mengupat. Habis urangnya sapa dua tegonyo kiban kumpulan ni. Kiban dia nyanyi. Ukadana rumah ubi raya ka jual-jualnya motor ka baru dong. Nyan ka itu phone dah mulai ni. Jadinya kamu sapat dalam rumah Allah ini mengupat, meriba, menggunjing, memfitnah, bukan untuk itu. Jadi i'tikaf itu hanya untuk tafakkur ya, untuk tadabbur, untuk merenung perjalanan hidup, melihat, membaca kehidupan sosial ya. Semua saudara-saudara kita renungkan ya. Perjalanan hidup kita dari kecil dulu masih ada orang tua, kita renungkan semuanya. Kembali kita waktu ada orang tua dulu, kehidupan kita seperti apa, diajak kita salat tarawih, diajak kita puasa oleh ibu kita, Nah, sampai kita sekarang ini umurnya sudah sekian tahun ya. Sudah semua jenggot sudah putih, uban sudah putih ya. Ya, sudah rasa lelah, sudah lemas ya. Tidak gigi sudah ompong, macam-macam lah kita renungkan. Itulah dia. Selain kita menambah ibadah-ibadah yang lain dengan berzikir ya, dengan membaca Al-Qur'an, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan mengumpulkan semua kebaikan tu di dalam ibadah i'tikaf. Oleh karena itu kenapa Nabi SAW itu sangat mementingkan i'tikaf. Seolah-olah i'tikaf itu adalah sesuatu yang wajib. Padahal tidak wajib. Yang mementingkan i'tikaf itu ya khususnya di 10 yang terakhir bulan suci Ramadan. Bayangkan Rasul itu seorang, kalau kita bilang kepala negara masih kecil, lebih tinggi dari seorang kepala negara. Kepala negara kan cuma sabonan beromat dong. Ya Rasul kepala apa namanya? Kepala dunia dan akhirat ya. Yang beliaulah sebagai lil alamin, untuk seluruh alam. Di akhirat juga beliau Rasul nanti akan yang menjadi orang yang sangat istimewa nanti dia. Tapi beliau itu ambil waktu untuk i'tikaf. Bayangkan kita, apa kesibukan kita? Kita kan sibuk dengan dunia ini. Jabatan enggak ada. Perumoh bisa bos apa? Ini asal perumoh mesti punya. Kami itu mau i'tikaf di masjid. Igonyan panglima, igonyan raja, igonyan nabi, igonyan dumpu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi di 10 hari Ramadan yang terakhir i'tikaf. Pakat ururinong loh. Ini karena begitu penting sampai ururinong Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan i'tikaf ini setelah Rasulullah wafat. Jadi jamaah yang mulia, apa hukum i'tikaf sebetulnya? Ya, hukum i'tikaf sunnah fi kulli waqtin wa huwa fi syahr Ramadan asyaddu istihbaban. Hukum i'tikaf itu sepanjang tahun, sepanjang waktu sebetulnya disunatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti bulan suci Ramadan. Hanya bulan suci Ramadan itu waktu yang istimewa, karena itu sangat-sangat dianjurkan untuk i'tikaf. Sangat kuat kesunahannya. Karena menyertai i'tikaf sepanjang tahun, ya mungkin anse wate, antum minta rezeki. Tapi kebek ke ham tu i'tikaf membacut pi, bek sepanjang tahun itu ada minta rezeki. Saya dalam bulan Ramadan pi. Ini khususnya bagi yang memang punya waktu, karena kita sekarang kan sibuk dengan urusan dunia kan, sibuk dengan kantor, sibuk mengajar, sibuk minta rezeki, sehingga han sempat untuk i'tikaf.
Ingat tuan, waktu kuliah di Mesir, nyo sangat menyenangkan. Nyo bulan suci Ramadan, nyo kamu mahasiswanya saat-saat yang menyenangkan sebetulnya. Karena di Mesirnya budaya i'tikaf itu dikelola oleh masjid-masjid dan disediakan makanan untuk berbuka puasa dan juga untuk sahur. Ini disebut dengan Maidatul Rahman. Jadi mereka tulis masjid biasa dipasang spanduk ada Maidatul Rahman, berarti itu melayani buka puasa siapa saja. Dan juga nanti ada masjid-masjid yang melayani i'tikaf. Nah itu siapa saja yang i'tikaf di situ nggak perlu mikir dapur dia. Ya. Jadi selama si buliannya anda pikir-pikir dapur ya. Anda pikir-pikir mengagun. Memang mahasiswa kerjanya mahasiswa kan payah menangkan. Kagak jurus i'tikaf aja. Jadi jurus i'tikaf aja sebulan puasa yang hana fikir dapu, hana payah udip dapu, nawaitul i'tikaf ba kasur-kasur waju. Dan boleh bawa kasur sampai lagi untuk masjid-masjid yang dibenarkan atau yang dikelola i'tikaf. Nyan jamaah yang mulia, enggak tahu muhsinin yang menyediakan makan ya. Orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang-orang baik ya, itu menyediakan logistik yang kita tuh nggak perlu apa-apa. Kita hanya makan, minum, i'tikaf, itu saja kerjanya. Makan disediakan oleh mereka, yang masak mereka, sudah dihidangkan, kita makan, yang cuci piring mereka, semuanya mereka. Mihana irah jado orangnya waktu itu. Nyan hana. Ini pingan-pingan ke irah dia orangnya mendung, ya. Tanya terhajar odor mendung. Imagun dia awaknya, dumbu dia awaknya disiapkan, dia awaknya ni kuah belangong. Ini kuah belangong kita tapi bukan seperti kuah belangong bagainya. Itu kalau mereka masak di situ. Tapi ada juga yang didatangkan dari tempat lain, masak di tempat lain diantar pakai pick up, antar ke ibu diawanya kan dihidangkan diawanya mandung, disajikan diawanya mandung, ditanya du ainan pajuh muriti lagi yo. Selesainya berangkat dipegih diawanya, pinah diawanya. Panitia, Masya Allah luar biasa. Itu sangat bagi mahasiswa excellent itu sudah luar biasa ya. Katanya kan tamita tamagun gerul watena laginya alhamdulillah nikmat Allah. Kita tinggal nawaitul i'tikaf saja. Ya, jadi jemaah yang mulia, kondisi keadaan seperti itu memang di tempat kita itu belum terbudaya. Dan pengelolanya juga tidak ada, orang yang i'tikaf juga minim ya. Nah, jadi itu hukum i'tikaf yang pertama, sunat ya setiap tahun. Tapi pada bulan suci Ramadan sangat dianjurkan jemaah yang mulia. Maksudnya di 10 hari yang terakhir bulan suci Ramadan sepenuh bulan. Ya bagi ada yang bisa seperti itu, mau dikelola lagi bunuh. Bisa ya, dikelola. Tapi jangan numpang ini saja itu. Tapi awalnya hanya dipersoalkan. misalnya nanti yang numpang baju hubu kena mandah karena hubu. Karena orang meniat, mereka sudah nawaitunya memberi makan orang berbuka puasa dan memberi sahur. Walaupun tidak i'tikaf misalnya. Ya. Disiapkan juga. Masih ada yang enggak i'tikaf, cuma mau buka puasa saja di sana, dia siapkan. Nanti kalau ada yang i'tikaf, mereka siapkan sahurnya. Ada yang i'tikaf di masjid, siapkan sahurnya secukupnya. Jadi jamaah yang mulia,
dalam bulan suci Ramadan itu sangat dianjurkan, dan 10 hari yang terakhir sangat dianjurkan lagi, lebih dianjurkan lagi. Kecuali kalau dia bernazar. Kalau kita bernazar, nyo menyolol pegawai lon i'tikaf si bulan di masjid. Nah, menjadi wajib. Jadi oleh karena itu i'tikaf itu ada 3 ketentuan atau 3 hukum. Yang pertama sunat, yaitu sepanjang tahun ya. Lagi urung salat witir ya. Karena kita ketinggalan salat witir, berpikir hanya dalam bulan suci Ramadan saja. Mirip-mirip dengan i'tikaf. Sansang i'tikafnya dalam bulan suci Ramadan mendam. Padahal hukum i'tikaf itu sepanjang tahun hukumnya sunat. Tapi dalam bulan suci Ramadan sangat disunatkan. Di 10 yang terakhir lebih kuat lagi hukum kesunahannya. Jadi tingkat-tingkat. Menyonyo gebi pahala duno dalam bulan suci Ramadan ditingkatkan lo. 10 terakhir gepuek lo. Menang. Hukumnya sama-sama sunat. Cuman di tahun-tahun di hari-hari yang lain dia biasa dalam bulan suci Ramadan kamu terjadi. Di 10 yang terakhir subhanallah ya. Kemudian yang kedua ya, jadi sepanjang tahun itu hukumnya sunat. Dalam bulan suci Ramadan sangat disunatkan ya. Kemudian di 10 yang terakhir lebih kuat, lebih dahsyat lagi kesunahannya. Kemudian yang ketiga dalam keadaan nazar, berarti hukumnya wajib. Baik. Hikmatu ta'akkudihi fil ashril akhir min Ramadan innama hiya talabu lailatul qadr. Hikmah kita sangat dianjurkan, sangat ditekankan agar melaksanakan i'tikaf di 10 terakhir itu menjadi jurus ya, sebagai jurus untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tak jaga gawang ya, nyo kira-kira nyo kuno dong jaga gawang nyo truh bola nyo bek lewat ya kan. Tapi karena tanyo tadeng bak saboh tempat, mungkin bola itamu rasa goje ka lewat hanam temung drop gitu ya. Nah, nyo bukan analoginya ya. Ham temung drop. Lagi urung preh Lailatul Qadar malam 20 sah, preh Lailatul Qadar. Rupanya katruh ji malam 20 deh. Nah, misalnya kan berarti ka lewat. Nyo kupreh ni malam 27, rupanya malam 25 terus. Kan lewat. Ya, kan hanam demung tengok. Atau malam 20 dan sebagainya. Dia bunuh tadang bagawang. Hino tadang. Kai tipak tadi. Tapi kibancit nyo gawangnya ku pagi mandum ya, ku boh jaring mandum. Ya, inilah dia. Jadi menanda i'tikaf nyahana hora itu biar Lailatul Qadar yang cinan ro ni nang tabe. Tiap malam nah, ni pegah malam 20 sah, malam 20 sah pinang kita nyonya, malam 22 ni i'tikaf ke malam 20, le i'tikaf malam 20 sampai akhir. Nah itu jurus. Jadi hikmah sangat dianjurkan, itulah dia jurusnya. Nyobek dia angin nah. Nyobola nyobek dia bacut pi kubo jaring nyo mah anara itamo bolanya. Pokok di orang mentang itipaknya pasti betul. Itu dia jemaah mulia. Makanya sangat dianjurkan innama hiya talbul lailatul qadr. Ya. Fa innaha afdalul layali as-sunnah. Fa innaha afdalul layali sanah. Karena
malam Lailatul Qadar itu seafdal-afdal malam dalam setahun. Enggak ada yang lebih afdal dari itu. Jadi menyertai yang bermimpi ingin malam ini, malam itu dan sebagainya, maka enggak ada bandingannya dengan malam Lailatul Qadar. Qala ta'ala Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairum minal amali fi alfi syahrin laisa fiha Lailatul Qadar. Lebih baik kita dari beramal 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan yang tidak ada malamnya, pada malam itu Lailatul Qadar. Jadi sigo mentong yang merumpok Lailatul Qadar, ya sudah, itu sudah sangat panjang umur kita dalam amal. Jadi di antara hikmah Lailatul Qadar ini kan Allah ingin melipat gandakan bagi umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini yang umurnya pendek-pendek, ya. Umurnya pendek-pendek. Pada umur yang dulu baina sittin wa sab'in dalam hadis. Antara 60 sampai 70. Umur pendek-pendek tapi amalnya panjang. Umur tapi amal bisa ribuan tahun, bisa ribuan bulan, meribai bulan. Ya. Siga mentemung lebih dari 1000 bulan. Dua ga mentemung lebih dari 2000. Seterusnya meribai-ribai. Umur di umat-umat terdahulu umur panjang-panjang tu. Ya, 1000 tahun. Dia awaknya dia beramal dari muda beramal sampai mati, itu hanya dapat 1000 bulan, 1000 tahun. Kitanya beramal si malam mendang, kamu rumpok 1000 bulan. Jadi itu diantara hikmahnya. Ya, kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, Allah beri umurnya panjang, tapi Allah berkah pada amal-amalnya dengan menurunkan sejumlah keistimewaan waktu-waktu yang istimewa untuk mereka beramal di dalamnya. Baik, jamaah yang mulia, apa syarat sah al-i'tikaf? 2 syaratnya. Yang pertama niat. Jadi setiap i'tikaf itu harus ada niat. Kalau masuk masjid, niatkan i'tikaf. Yang masuk ke masjid, ke rumah Allah ini juga walaupun ada yang mengatakan misalnya tidak boleh i'tikaf, niatkan saja. Niatkan saja. Kalau memang nanti Allah menerima, alhamdulillah. Enggak menerima pun apa yang kurang. Apa yang kurang yang sana diterima. Niatkan saja i'tikaf di rumah Allahnya, di masjidnya. Memang cocok tabun masjid. Dari gedung-gedung ni kau beraya kan yang masjidnya. Kita pengaruhnya kan cuma nama mendang itu yang melasa. Ya kalau dalam pelaksanaan ibadah salat fardu berjamaah sehari semalam 5 waktu, ini namanya masjid nih. Hanya masjid yang tidak dilaksanakan salat berjamaah itu adalah derajat masjid yang paling di bawah. Nanti ada masjid jami di atasnya lagi ya, yang sudah mulai dilaksanakan salat berjamaah. Masjid salat Jumat ya, dilaksanakan salat Jumat. Jadi kadang-kadang mendeng melasa atau musalla ya, atau surau langgar dan sebagainya macam-macam tempat ibadah bagainya. Ya, kalau surau langgar masih kecil lah. Ya. Wadzalika indabtidaihi ketika dia masuk pertama. Jadi kalau belum niat ketika masuk, ya misal tua waktu datang mau masjid kan syaitan bi tika hidung ini samping dan wajib. Ketemu dengan blue ketemu dengan hana datang ini apa kan? Doa datang mau masjid bi hana.
Tipu doa syaitan, mandum yang gagal ni doa syaitan. Ibaratkan ni lain ni peringat dia tanya. Gagal kajak yang berubah ke. Pemajinya ni peringat. Jadi anda ingat di ketanian. Kalau sudah di dalam ya niatkan. Anda niat bawah kita niat tengok kanan di dalam. Bi ayyan wal muqsa fil masjid muddatan muayyana li ta'abbud. Dia niatkan untuk berada di masjid dalam waktu tertentu untuk ibadah dalam upaya merealisasikan sunnah. Kalau masuk ke masjid tujuan duniawi bukan tujuan ibadah, atau memang tidak terbetik dalam jiwanya, dalam hatinya untuk ibadah, maka itu tidak dihitung sebagai i'tikaf. Misalnya ada sama-sama kita masuk masjid, sama-sama waktunya sama, lamanya sama, awal masuknya sama, keluarnya sama. Kalau kita bisa lihat pahala, itu beda-beda. Seandainya sama-sama tamu masjid, saat wal hero, tipulan temu pahala cuman satu, tipulen rajai pahala. Tipulen dumnan kau. Kenapa? Karena tadi niatnya beda-beda. Satu tidak ada niat. Niat apa-apa. Yang satu niat i'tikaf. Yang satu lagi malah niat dudunya. Bakok mumpat ini salam Allah ya. Nah tipulan ni. Nah, kan yang tu. Untuk sesuatu yang maksiat justru tidak punya pahala. Baik, ini yang kedua apa? Syarat yang kedua al-lubthu. Pertama niat, yang kedua kita berada di rumah Allah. Kita berada di dalam masjid, kan numpang lewat. Nyo punya i'tikaf le yung tubiat dalam pintu je, tubiat pintu je. Lillahi alaiha an ta'takifa fil masjid ma dumtu fihi, ya. Tamong dari pintunya, tubiat pintunya. Ini tidak menetap. Jadi i'tikaf itu wajib harus menetap. Yang menetap itu fil uruf, ya, dianggap itu berada di masjid. Ya, yastamir lubsu ila muddatin tusamma fil uruf i'tikafan. Kira-kira paling sedikit ya durasi i'tikaf itu yang secara uruf yang dihitung kita ini berada di masjid. Berapa lama? Ini sekurang-kurangnya. Maka setiap kita pergi ke masjid untuk salat misalnya, jangan lupa niatkan i'tikaf, ya. Jangan lupa. Ini yang hari-hari. Kalau untuk bulan suci Ramadan, ya i'tikafnya dari mulai misalnya 10 hari yang terakhir dari tanggal 20, dari 20 Ramadan kita sudah masuk sampai keluarnya ya malam hari raya atau habis terakhir bulan suci Ramadan. Ini namanya i'tikaf 10 hari yang terakhir. Mampu je tubit-tubit. Ibadah i'tikaf nyo nak perlu aja boleh keluar. Sepanjang keluar itu untuk kebutuhan. Ya. Kalau memang mau keluar ada hajat, ya. Seperti mau ke toilet, seperti mau berwudu atau hajat-hajat yang lain, boleh keluar. Keluar tapi balik lagi. Keluar kemudian balik lagi ke masjid. Ya. Wa yadkhul fi hadha syart syurut jawaz al-lubs fil masjid, tapi ada syaratnya ya. Ini berada di masjid, syaratnya diantaranya adalah suci dari hadas besar, dari haid, dari nifas, kemudian bersih pakaian dari najis. Itu syaratnya. Hadas kecil bagaimana? Tidak disyaratkan. Enggak mesti ada wudhu, hanya saja orang yang masuk ke masjid itu perlu ada wudhu untuk apa? Untuk
salat tahiyatul masjid. Itu untuk masuk pertama. Tapi ketika sudah di dalam nanti hilang wudu, ya nggak apa-apa. I'tikaf itu tidak disyaratkan harus ada wudu. Saya pikir umahnya kagak ada wudu, kagak i'tikaf lu. Kalau begitu batal, nggak ada artinya orang tidur di masjid dengan niat i'tikaf. Kenapa? Karena orang tidur itu sudah batal wudunya. Ya. Kalau memang harus ada wudu. Jadi i'tikaf itu di awalnya kita masuk dengan wudu, dalam artian kita masuk ke masjid disunatkan untuk salat tahiyatul masjid. Tapi kemudian setelah itu hilang wudu, ini tidak membatalkan i'tikaf. Apa yang membatalkan i'tikaf? Ya, membatalkan i'tikaf yang pertama, kalau kita keluar dengan sengaja tanpa hajat. Datu bi ada ju kayak wit gede. Kayak ho menjak yang nunggu ala piknik gede. Kan? Dengan i'tikaf hanya piknik gede. Ini kan hana mendesak, tidak darurat. Aje kopi le, awal lah aje kopi le. Ini bisa membatalkan i'tikaf ya. Kemudian ya hadas besar ya, bagi ibu-ibu misalnya haid, datangnya haid, kemudian datang bulan. Nah, ini batalnya karena tidak boleh lagi berada di masjid. Tidak boleh lagi berada di masjid karena ada syarat untuk berada di masjid tadi, suci dari hadas besar, junub ya. Kemudian riddah, murtad. Baca Al-Quran hana mumpum tapua alahai tingai Quran-Qurannya. Ini kan murtad. Mabuk. Kemudian mabuk. Nagba, baik i'tikaf nagba sabu jika gepep-pepnya ni dalam pemaji. Itu pungong pemaji. Kan dia i'tikafnya karena tengah pulih itu. Pulih bako i'tikaf dia rupanya pungolom dalam masjid. Kagak ada. Berarti nya kabatu i'tikaf. Yang terakhir jima. Jima ya tentu dengan keluarga ya. Itu bukan di siang hari. Yang i'tikaf malam hari ya malam-malam kita merumpuk mati darah ilahi memajikan. Yang batal i'tikafnya. Sudah batal i'tikaf. Artinya apa? Apakah berdosa? Tidak, cuman tidak bersambung lagi. Jadi kalau sudah batal, balik lagi niat lagi dari awal. Menyuka batu lagi abang bunuh, buatnya balik long. Itu niat lagi dari awal, dihitung lagi dari kita meniatkan. Jadi nggak bersambung lagi. Yang bunuh kan ini i'tikaf, kita sudah niatkan i'tikaf 10 hari. Dari mulai tanggal 20 Ramadan misalnya sampai 30 Ramadan. Ternyata karena sudah batal tadi, ya, maka kita mau i'tikaf lagi, kembali lagi dan niat lagi seperti semula. Kemudian ibadah-ibadahnya ini yang paling penting. Kalau untuk apa i'tikaf sebetulnya? Yustahabbu al-ishtighalu bi ta'atillah. Ya, itulah dia amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan, ya. Amalan-amalan dalam bulan suci Ramadan kita menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, mengingat Allah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, mempelajari ilmu, mengulang-ulang muzakarah, ya. Semua itu bisa dilakukan saat i'tikaf. Maka lebih bodoh tidur urang ke puasa di siang hari, kemudian i'tikaf di masjid dengan segala kebaikan-kebaikan yang lain. Itulah saat-saat yang paling sempurna sebetulnya dalam ibadah kita.
Itu puncaknya. Ya nggak bisa orang melakukan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Bahkan hampir semuanya tidak bisa melakukan itu. Nyan yang murah. Hampir semua orang nggak melakukan itu. Yang momen yang paling istimewa, yang paling sempurna dalam hidup ini di bulan suci Ramadan, itulah bersamaan dengan puasa itu i'tikaf. Nggak ada yang lebih dari itu. Kenapa? Karena dalam i'tikaf itu akan mengalir semua kebaikan-kebaikan yang lain. Dan meninggalkan semua kejahatan-kejahatan. Menjauhi dari syahwat-syahwat, dari nafsu-nafsu, dari keinginan-keinginan duniawi, dari kesibukan-kesibukan duniawi ketika seseorang sudah berada di rumah Allah. Itu puncaknya jemaah yang mulia. Kalau mau melihat ya secara lahiriah ya, kalau mau melihat ahli surga, kita boleh katakan begitu, lihatlah orang-orang yang beriktikaf di dalam bulan suci Ramadan di masjid. Secara lahiriah kita bisa lihat, itu pahala terus mengalir per menit, per detik, bukan per menit, per detik. Kalau ada yang lebih kecil dari detik lagi, itu mengalir terus menerus, gak pernah sunyi dari pahala. Ya, karena itu disunatkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah, ya, membaca Al-Quran, berdoa, atau sekurang-kurangnya tadabbur atau memikirkan. Yatafakkaruna fi khalqis samai wal ardh. Merenungkan, yang ada pegabah awal itu, memikirkan, dia merenungkan ciptaan Allah, merenungkan tentang dirinya, merenungkan tentang nikmat-nikmat Allah yang sudah dia terima, merenungkan tentang dosa-dosanya, yang masa lalunya, ya, untuk dia bisa memperbaiki introspeksi diri, ya. Baik. Ya, kemudian inilah dikatakan asyam fa innal i'tikaf ma'asyam afdal. I'tikaf bersamaan dengan puasa itu adalah sesuatu yang amat istimewa, ibadah yang paling utama. Wa aqwa ala kasri syawatin nafsi wa jam'il khatir wa safa'in nafs. Ya, itu adalah pekerjaan yang amat sangat kuat dari ya dalam upaya kita untuk meninggalkan syahwat nafsu, bisa menenangkan jiwa, membersihkan hati, ya, menyucikan jiwa kita. Wa ayyakuna al-i'tikaf fil masjidil jami' wa huwa alladhi tuqamu fihi al-jum'ah. Ini disebutkan bahwa i'tikaf itu di masjid jami', katanya sekurang-kurangnya di masjid Tungkuk, ya, masjid jami'. Wa walladhi tuqamu fihi al-jum'ah. Ini disebutkan ialah masjid yang di situ ada Jumatnya. Ya. Walaupun sebahagian ulama mengatakan ada hidup jamaahnya 5 waktu, tapi namanya masjid. Ya. Kalau ini disebutkan di sini antuqam fihi al-jum'ah. Ya, berarti kalau merujuk kepada penjelasan di dalam kitab ini, kita tidak bisa i'tikaf di Melasah katanya, karena belum ditegakkan Jumat. Kemudian alla yatakallam illa li khairin fala yashtam wa la yantiq bi ghibah wa namimah aw lahwin minal kalam. Ya, dalam saat i'tikaf kita mau beribadah kepada Allah, bukan mencari dosa. Jadi jangan bicara macam-macam. Benar, kecuali yang baik-baik. Kalau mengobrol dengan kawan, ngobrollah tentang agama. Ngobrollah tentang pendidikan, ngobrollah tentang tentang kebaikan-kebaikan, ya, tentang pendidikan anak, bagaimana mendidik anak, bagaimana memperbaiki keluarga, tentang amal-amal akhirat.
tentang persiapan-persiapan kita kembali kepada Allah, tentang tauhid dan sebagainya. Yang kita amalkan itu. Jangan mencaci maki, jangan menggunjing, jangan mengupat, ya? Jangan jadi namimah, lalat merah ruang, atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaat. Seloro-seloro, pegot kem-kem kainan ya. Buat lucu-lucu yang tidak ada manfaat, yang hanya menghabiskan waktu saja. Jemaah yang mulia, dalam bulan suci Ramadan ini juga disunatkan untuk umrah. Bagi yang punya rezeki, ya bisa pergi umrah, ya. Itu umrah dalam bulan suci Ramadan bisa saja menyamai kedudukan pahalanya seperti pahala haji, ya. Itu adalah di antara ibadah-ibadah yang dilakukan dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang terakhir Tuan ingin sampaikan menyangkut dengan Qiyamul Lail. Apa yang dimaksud dengan Qiyamul Lail? Qiyamul Lail menurut perspektif umum itu sering dimaksudkan dengan salat, kan? Ya, maka Qiyamul Lail itu sering kita identikan dengan salat. Sehingga sebagian ulama membenarkan untuk niat salat malam itu dengan salat Qiyamul Lail. Karena itu memang sudah menjadi perspektif umum. Ganti dari niat salat tahajud. Walaupun secara umum itu adalah salat tahajud yang dilakukan di malam hari, atau secara khusus itu salat tahajud. Tapi salat Qiyamul Lail itu mengambil kepada hadis Rasul man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melaksanakan qiyam. Tetapi secara umum arti Qiyamul Lail itulah dia menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah. Jadi ibadah apa saja. Maka orang-orang yang melaksanakan i'tikaf di masjid sebetulnya dia benar-benar Qiyamul Lail ini. Karena dia berada di dalam ibadah. Dialah yang betul. Inilah orang yang sebenarnya Qiyamul Lail. Dia salat ada di sana. Seluruh ibadah yang itu bagian dari makna Qiyamul Lail itu sudah dia lakukan. Dia ada salat di sana, kemudian dia baca Al-Quran di sana, dia ada zikir di sana, kemudian dia ada doa di sana, kemudian dia ada tafakur, ada belajar di sana di malam hari. Bahkan dia tidur pun sedang zikir kepada Allah. Keleganya ketika dengan niat i'tikaf di masjid itu sebetulnya sedang berzikir kepada Allah dan sedang mendapatkan butiran-butiran pahala terus menerus. Nam tengut mentong pahala jemaah yang mulia kalau seseorang itu melakukan i'tikaf di masjid di malam-malam bulan suci Ramadan, khususnya 10 hari yang terakhir yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW sampai wafat, bahkan dilanjutkan oleh istri-istri beliau setelah beliau wafat. Ini makna yang amat penting dalam serangkaian ibadah dalam bulan suci Ramadan yang seharusnya bagi kita yang punya waktu untuk melakukan itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan wate kapo 7 lewat. Menyohana tapadai. Ya, salam. Jemaah yang mulia, baik. Jemaah yang mulia, tadi kita sudah bahas berada di dalam masjid, tetapi apakah kita duduk-duduk
di teras. Kalau memang duduk di teras itu memang berhajat, memang harus duduk, ya kita duduk sebentar. Tapi kalau hari-hari ketika kita i'tikaf duduk di teras masjid selalu, ini bukan i'tikaf namanya. Ini kita bersantai-santai kan. Kalau ada hajat sebentar, karena kepanasan, kat suun duduk le. Kemudian kita masuk lagi. Ya. Karena itulah namanya i'tikaf, kita fokus untuk ibadah. Yang nggak sanggup duduk, tidur dalam masjid juga. Nggak sanggup tidur ya golek-golek saja, baring-baring saja, bersandar saja di dalam masjid. Yang penting kita berada di dalam masjid. Jadi kalau teras itu dianggap bagian dari masjid, boleh-boleh saja. Ya, misalnya ini teras tapi bagian dari masjid. Misalnya masjid tehah umpamanya, kalau masjid-masjid yang tehah, aduk babine hinan ke i'tikaf. Tapi bukan untuk mencari dosa. Kadang taduk babine masjidnya cari kalau dosa, nya kenya apa masalah urang lewat, murinang kena pakai jilbab, urang jak gero yang berhati kita kau breng kuat ya ka. Karena ada perasaan macam-macam untuk orang lain, ini juga satu masalah ini. Jadi kita enggak fokus lagi untuk ibadah kepada Allah, yang seharusnya kita duduk di masjid itu tetap tafakur, untuk merenungkan, kemudian untuk baca Al-Quran, untuk zikir, hilang makna itu. Tapi kalau itu bisa dijaga, hati bisa dijaga, misalnya kebetulan masjidnya terbuka, ya nggak apa-apa, kita duduk aja. Ini kita nggak pernah mata saja melihat, cuman hati kita itu tidak pernah ada terbetik macam-macam kepada orang-orang yang lewat di situ. Makanya kan hati kita yang berbicara kan, ketika melihat orang kiban nih koknya, lagi kita yang bawa motor. Yang kadang pep di dia latih, dia udah kadang gok bawa motor. Fuck ibadah. Kan latih. Kamu beran-beran kan? Beran-beran latih dia kadang. Nah, ketika hati itu berbicara dia. Jadi kalau duduk pun lihat sana ya boleh-boleh saja, tapi kita lagi yang ulun sufi kalian peng nah. Dan digambarkan orang-orang sufi, ahli-ahli tasawuf itu ada yang kaya raya, rumahnya besar, ya. Sampai orang-orang heran, kok bisa di buhnan sufi ya lagi. Oh, mewah sekali hidupnya, rumah apartemen 4 lantai misalnya. Tapi dia tidak pernah melihat uang itu seperti kita lihat uang. Uang rumah bro mendung banyak. Jadi rumah ipegot igo peng ijo igo minan nampeng ke kenahana ke kahana. Nah itu kalau seperti itu namanya sudah menjaga merawat hati dengan baik, enggak pengaruh apa-apa, mata dia melihat rumah ipegot igo dumpu lagi. Allahumma firlahu almarhum Abu Kutakung. Gaknya enggak gaya wabah Allah, tapi bawaan urangnya lagi pasai dumpuana. Tumpuk mengguni-guni tonton gunung-gunung naboh putih, botoman, bawang, lumo-lumo iba igok tu. Lumo moto iba. Jadi alhamdulillah itulah dia kelebihan-kelebihan ya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah. Baik. Kabeh tapadai. Baik, tutup dengan mudah-mudahan ada manfaatnya sampai di sini aja, dan kita dalam bulan suci Ramadan ada insyaallah tetap ya. Berarti tidak kita tutup, hanya saja kita bersiap-siaplah untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami sendiri. Terus terang lagi Tuan Begabuno waktu tanya dalam pendidikan wajah tidak terlalu sibuk dengan dunia ya. Masih sempat kita i'tikaf, tapi setelah kita sibuk dengan urusan dunia ini ya, i'tikaf pun sudah banyak terabaikan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kecuali hanya i'tikaf paruh-paruh waktu atau sebentar-sebentar, mungkin
dari bengah ke teput di masjid atau malam sampai sekian. Tapi untuk bisa iktikaf fokus 10 malam yang terakhir atau 10 hari yang terakhir, lagi-lagi akan menjadi sesuatu yang nomor 2 pada diri kita. Ya, sesuatu yang nomor 2 menjadi tidak sempat lagi. Mudah-mudahan suatu saat nanti Allah memberi kesempatan kepada kita untuk bisa melakukan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.